Berbagi cerita adalah hal yang menyenangkan. Apabila cerita itu hal-hal yang berada di luar nalar. Di Spooky Stories, kita akan berbagi cerita dan momen-momen yang menyeramkan, yang bikin bulu kuduk kamu merinding. Karena ada mereka selain kita. Di sebuah desa terpencil, di kaki gunung yang diselimuti kabut tebal, hiduplah seorang wanita setengah baya bernama Gusti Ayu. Masyarakat sekitar desa banyak yang takut padanya. Bukan hanya karena wajahnya yang selalu tertutup bayang-bayang, tetapi karena rumor yang beredar bahwa dia adalah seorang leak. Namun ada juga beberapa orang yang menganggap itu hanya sebuah tahayul, karena memang belum ada orang-orang yang melihat langsung. Sebagian besar cerita didapat dari orang-orang tua yang mengaku bahwa Gusti Ayu memang tidak pernah menua. Padahal saat mereka kecil dulu, mereka juga melihat sosok Gusti Ayu sama seperti saat ini. Sosok wanita setengah baya berumur sekitar 45 tahun. Purnama ini sudah saatnya. Gusti Ayu tinggal sendirian di sebuah rumah tua di tepi hutan. Setiap malam purnama, dia akan menghilang ke dalam kegelapan malam. Penduduk desa selalu mengunci pintu rapat-rapat dan berdoa agar malam itu berlalu dengan cepat. Di suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, ada seorang perempuan hamil bernama Mirasih yang sedang merasakan kontraksi pertamanya. Suaminya yang bernama Wayan
segera diminta untuk memanggil dukun beranak yang sudah biasa membantu perempuan-perempuan desa yang hendak melahirkan. Dengan sedikit terburu-buru, Wayan melangkahkan kakinya menembus kegelapan malam menuju rumah sang dukun. Di tengah malam seperti ini, jalan desa terlihat begitu sepi. Hanya remang cahaya bulan purnama yang sedikit membantu Wayan melihat arah. Namun di tengah perjalanan, dari kejauhan, Wayan melihat dukun beranak itu sedang berjalan sendirian. Samar-samar, Wayan dapat melihat dukun itu berjalan searah dengannya. Wayan sedikit lega, karena tidak harus berjalan jauh dan lebih lama lagi meninggalkan istrinya di rumah. Syukurlah bertemu di sini. Jadi aku tak perlu lagi berjalan ke rumahnya, pikir Wayan saat itu. Bu Dukun, tolong tunggu, Bu. Dukun beranak itu lalu berhenti dan menoleh dengan senyum tenang. Tapi matanya tampak berkilat aneh di bawah cahaya bulan. Wayan, ada apa? Wayan mendekat dengan tergesa-gesa. Suaranya terdengar cemas. Istriku, dia sudah mulai merasakan kontraksi pada perutnya. Sepertinya dia akan melahirkan. Ini aku sedang dalam perjalanan ke rumah Bu Dukun untuk meminta tolong membantu istriku melahirkan. Dukun beranak itu tersenyum samar dan kemudian dengan nada yang lembut dia berkata, kau tak perlu khawatir, Wayan. Aku akan ke rumahmu sekarang. Lagi pula, aku sudah merasakan bahwa saatnya hampir tiba. Wayan merasa heran tapi lega. Suaranya mulai tenang. Bu Dukun sudah tahu, tapi bagaimana bisa? Dukun beranak itu tertawa pelan. Matanya semakin berkilat di bawah cahaya bulan. Wayan. Dukun beranak sepertiku sudah biasa merasakan tanda-tanda ini. Apalagi malam ini adalah malam yang spesial. Wayan merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan dukun beranak itu. Tapi dia mencoba menepisnya. Aku senang bertemu denganmu di sini, Bu Dukun. Ayo, sekarang kita cepat ke rumahku. Istriku sangat membutuhkan bantuanmu. Ayo, Bu, kita harus cepat. Tidak usah terburu-buru, Wayan. Wayan merasa ada yang tidak beres. Tapi dia berusaha tetap tenang. Lalu kemudian, tanpa berbicara lagi, Wayan bergegas berjalan menuju rumahnya dengan sedikit tergesa. Sesampainya di rumah, dukun beranak itu segera memerintahkan Wayan untuk menyiapkan kain dan air hangat di sebuah baskom. Kemudian, setelah semuanya selesai, dia segera masuk ke kamar dan duduk di samping istrinya. Ayo Mirasi, tarik nafas yang dalam dan keluarkan perlahan. Kau harus tetap tenang agar proses kelahiran berjalan lancar. Aku takut. Ini sakit sekali. Apakah anakku baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku
Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Anakmu akan lahir dengan selamat. Sekilas tapi terlihat oleh Wayan bagaimana mata dukun beranak itu sering berkilat aneh. Wayan menatap dukun beranak itu dengan waspada. Dengan suara ragu dia berkata, "Terima kasih Bu Dukun, tapi mengapa matamu terlihat begitu berbeda?" Dukun beranak itu tertawa pelan. Suaranya terdengar lebih serak dari sebelumnya. Mataku hanya pantulan dari usia tua, Wayan. Fokuslah pada istrimu. Percakapan itu terputus oleh rintihan Mirasih yang kesakitan dan mencengkram tangan Wayan dengan lebih erat. Wayan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Anak kita, Wayan. Tolong, Wayan. Ini sakit sekali. Dukun beranak itu dengan cepat mendekat dan menekan perut Mirasih dengan lembut, namun kuat. Sekarang Mirasih, dorong dengan sekuat tenaga. Anakmu hampir keluar. Mirasih mengerahkan seluruh tenaganya. Dan dalam beberapa detik yang menegangkan, suara tangisan bayi yang baru lahir terdengar memenuhi ruangan. Namun, tangisan itu segera berhenti, seolah-olah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Wayan lega, tapi mulai curiga saat tangisan bayi tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak menangis lagi? Dukun beranak menggendong bayi itu dengan cara yang aneh, menutupi wajahnya dari pandangan orang tua bayi. Anakmu hanya kelelahan setelah berjuang keluar. Dia butuh istirahat sebentar. Biarkan aku memeriksanya ya. Mirasih merasa ada yang salah. Dia mencoba duduk, meskipun masih lemah. Tolong, aku ingin melihat anakku. Wayan juga merasa ada yang aneh. Dia melihat ekspresi wajah dukun beranak itu tiba-tiba menjadi gelap. Berikan padaku anakku, biar aku menggendongnya. Perlahan, dukun beranak itu berubah wujud. Kulitnya berubah menjadi licin dan berwarna hitam. Matanya yang tajam kini berkilau merah menyala. Dia membuka mulutnya yang penuh dengan taring panjang dan mulai menghisap darah dari leher bayi yang lemah. Wayan dan Mirasih hanya bisa menatap dengan ngeri. Mereka ketakutan hingga tak dapat berbuat apa-apa. Tubuh mereka kaku karena ketakutan yang amat sangat. Gusti Ayu. Beberapa saat kemudian, Wayan memaksa tubuhnya untuk maju menyerang dukun beranak yang kini telah berubah menjadi leak itu. "Jangan! Kembalikan anak kami! Dasar iblis!
Terlambat, dukun itu dengan gesitnya melompat keluar jendela dengan seringnya yang mengerikan. Darah masih menetes dari taring dan sudut bibirnya, melompat seperti monyet ke arah kegelapan, menghilang dalam kabut dingin yang tebal, meninggalkan tawa yang samar di kejauhan. Wayan masih mencoba menenangkan Mirasih yang menangis meraung. Wayan memeluknya dengan badan setengah gemetar karena rasa sedih, marah, dan dendam jadi satu memenuhi rongga dadanya. Tenanglah Mirasih, aku tidak akan membiarkan iblis itu hidup setelah apa yang dia lakukan terhadap bayi kita. Malam ini aku akan pergi ke hutan mencarinya. Akan aku minta tetangga kita untuk menemanimu selama aku pergi. Tidak, Wayan. Kau tak bisa melawannya sendirian. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada dirimu. Aku tidak peduli, Mirasih. Leyak itu telah mengambil anakku. Dia harus membayar semua itu dengan kematian. Wayan, ini bukan cara yang benar. Kita harus meminta bantuan dukun atau pemangku. Jangan biarkan amarah mengaburkan pandanganmu. Kau tak mengerti, Mirasih. Ini adalah hutan darah. Aku akan menemukan Leyak itu dan aku akan membuatnya menderita seperti dia membuat anak kita menderita. Tanpa menunggu jawaban Mirasih, Wayan melangkah masuk dalam kegelapan malam. Wayan tahu resiko yang harus dia hadapi, tetapi dendamnya yang dalam membuatnya tak gentar. Wayan dengan keberanian yang mendidih dalam dadanya memutuskan untuk mengikuti Gusti Ayu malam itu. Saat bulan purnama naik ke langit, Wayan mengendap-endap di belakang Gusti Ayu, memasuki hutan yang gelap dan sunyi. Wayan menyaksikan Gusti Ayu berhenti di tengah hutan. Di sana, di bawah sinar bulan, tubuh Gusti Ayu mulai bergetar. Kepalanya perlahan terlepas dari tubuhnya, melayang dengan usus yang mengerikan menggantung dari lehernya. Wayan menahan nafas. Tubuhnya gemetar antara rasa takut dan takjub. Siapa di sana? Berani mengintai diriku? Wayan dengan rasa takut yang tak terkendali berlari sekuat tenaga. Jangankan menyerang Gusti Ayu, melihatnya melayang dengan usus terurai saja, dia merasa hampir pingsan. Keberanian yang dia susun mati-matian ini berganti dengan ketakutan untuk kesekian kalinya. Dia merasa angin dingin mengikuti setiap langkahnya. Dia tidak peduli. Dia hanya berlari dan terus berlari. Saat dia hampir mencapai desa, suara Gusti Ayu berubah menjadi lebih lembut, hampir menyerupai bisikan. Mereka sudah tahu, Wayan. Mereka sudah tahu. Wayan tiba di desa dengan nafas tersengal-sengal. Dia merasa lega karena dia sudah selamat, terbebas dari Gusti Ayu. Tetapi ketika dia melihat wajah-wajah penduduk desa yang menatapnya dengan ketakutan, dia sadar
ada sesuatu yang salah. Wayan masih kebingungan. Lalu dia berbalik menghadap cermin besar di bangunan aula sanggar tari yang tak jauh dari situ, dan terkejut melihat wajahnya sendiri. Ini bukan aku. Bayangan di cermin bukanlah Wayan yang biasa, tetapi wajah Gusti Ayu. Wayan menyadari dengan ngeri bahwa saat dia berlari dari hutan, jiwa Gusti Ayu telah menyatu dengannya. Wayan telah menjadi leak yang baru. Sekarang kau adalah aku, dan aku adalah kau. Purnama berikutnya kita akan berburu bersama. Wayan menjerit dalam kesakitan dan ketakutan. Tetapi itu hanya didengar oleh dirinya sendiri. Karena penduduk desa kini melihat sosok Gusti Ayu, bukan Wayan. Mereka tak menyadari bahwa Wayan yang sebenarnya terperangkap dalam sosok Gusti Ayu. Dan pada malam-malam purnama berikutnya, dua sosok akan berkeliaran di hutan mencari korban baru. Dan begitulah, desa itu tak lagi tenang di setiap purnama. Siapapun yang berada di dekat hutan saat bulan penuh tak akan pernah kembali. Dan mereka yang selamat akan selalu mengingat bisikan di antara angin. Bisikan yang menyebut nama Wayan. Malam ini mungkin bulan masih bersinar penuh. Tapi akankah kau berani melangkah ke hutan itu? Mungkin kau akan bertemu dengan Wayan, atau mungkin dengan Gusti Ayu yang lain. Oh, mau kena mas tu. Wang puja Dewi Durga yo nama suaku. Hari Wijaya. Spooky World. Sebelum tidur, periksa lagi di bawah ranjangmu. Siapa tahu
kau tidak sendiri di sana.